Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini anak-anak kembali mendengarkan suara Bu Guru. Nah, untuk pertemuan kali ini Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk mempelajari tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Sudah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Dan sebelumnya Bu Guru ingatkan lagi ke anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker jika ingin keluar rumah, selalu mencuci tangan, makan makanan yang bergizi agar anak-anak selalu sehat, ya, tetap sehat. Langsung saja ke materi pertama. Muatan IPA. Pembelajaran 1. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kemudian energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi adalah sesuatu yang menghasilkan energi. Ada banyak sumber energi, contohnya matahari, aliran air, angin, minyak bumi, batu bara dan gas bumi, baterai, serta makanan. Nah, itu adalah beberapa contoh sumber energi. Kemudian lanjut, matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Paling besar itu ya. Kemudian aliran angin dan air merupakan sumber energi gerak. Minyak bumi, batu bara, gas alam, baterai, dan makanan merupakan sumber energi kimia. Nah, sebelumnya Bu Guru lupa mengingatkan, catatlah hal-hal yang menurut anak penting. Catat di buku catatannya agar bisa anak-anak pelajari untuk terus-terusnya ya. Biar tidak membuka PPT atau video lagi, di catatan anak-anak catat hal-hal yang menurut anak-anak penting. Sudah? Kita lanjut. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Kita lanjut. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Yang pertama, panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Seperti contoh, itu prosesnya. Panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Itu contohnya. Kita lanjut. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan makanan dan bahan makanan. Ya, panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan seperti petani menjemur padi atau menjemur ikan asin seperti itu. Itu dibantu oleh matahari. Lanjut, nah seperti contoh yang Bu Guru tampilkan. Di sana ada proses pengeringan ikan asin dan proses pengeringan baju. Seperti itu. Kita lanjut. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Seperti contoh. Nah, ini matahari itu menerangi permukaan bumi di siang hari ya. Dari pagi sampai siang. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Di kelas 2, di kelas 3 sudah anak-anak pelajari tentang fotosintesis itu apa ya, proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang dibantu oleh cahaya matahari atau sinar matahari. Kita lanjut. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Kemudian, nah seperti ini, panel surya itu seperti yang telah Bu Guru
munculkan di layar anak-anak. Udah, kita lanjut. Berbagai bentuk energi. Ada yang pertama, energi kimia adalah energi yang terdapat di dalam makanan, minuman, obat-obatan, baterai, aki, atau dalam bahan bakar, minyak tanah, bensin, dan batu bara. Yang kedua, energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh sumber tenaga listrik seperti PLTA, PLTN, PLTD, PLTU, PLTS, dan dinamo. Pembangkit listrik, tenaga air, pembangkit listrik, tenaga nuklir, seperti itu. Yang ketiga, energi panas atau energi kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berasal dari partikel-partikel penyusun suatu benda, contohnya matahari dan api. Yang keempat, energi cahaya merupakan jenis energi yang dihasilkan dari benda-benda yang dapat memancarkan cahaya seperti lampu dan sinar matahari. Seperti itu, ya. Lanjut. Berbagai bentuk energi. Energi bunyi merupakan energi yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar dan mengeluarkan bunyi. Contohnya di sini adalah alat musik, seperti itu, ya. Nomor 6, energi gerak merupakan jenis energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Contohnya kincir angin, gerakan kipas angin yang menghasilkan energi gerak, ya. Energi gerak itu contohnya kincir angin, gerakan kipas angin, seperti itu. Nomor 7, energi pegas adalah energi yang terdapat pada pegas, misalnya pada shockbreaker motor, tali busur panah yang ditarik, itu namanya energi pegas. Mohon maaf, energi pegas, ya. Contohnya pada shockbreaker motor, seperti pir itu, ya, tali busur panah anak-anak tarik kemudian lepaskan, itu adalah energi pegas. Energi nuklir adalah energi yang terkandung dalam inti atom. Energi tersebut timbul karena adanya pembelahan atau penggabungan inti atom. Seperti itu. Lanjut. Muatan bahasa Indonesia. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Sebelumnya di tema 1 Bu Guru sudah jelaskan cara membuat peta pikiran. Nah, seperti itu. Lanjut. Minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Diperoleh melalui proses penambangan. Persediaannya sangat terbatas, harus digunakan secara hemat dan tepat. Jangan buang-buangnya, ya, jangan dibuang-buang. Minyak buminya itu harus dihemat, tepat penggunaannya, ya. Kita lanjut. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Seperti ini. Kita lanjut. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Itu sisanya. Kita lanjut. Aspal. Nah, anak-anak tahu aspal itu seperti apa? Plastik seperti ini yang Bu Guru sudah sajikan di layar anak-anak masing-masing. Kita lanjut. Peta pikiran. Minyak bumi. Asal minyak bumi, cara memperoleh minyak bumi, hasil olahan minyak bumi. Nah, ini adalah contoh peta pikiran yang Bu Guru bacakan tadi di depan, ya. Nah, bahan bakar hasil olahan minyak bumi itu adalah bahan bakar hasilnya. Kemudian parafin, kemudian plastik yang dapat dihasilkan, itu aspal. Seperti ini cara membuat peta pikiran dari sebuah teks. Kita lanjut.
IPS pembelajaran pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan suatu bahan yang dapat dimanfaatkan manusia berdasarkan sumbernya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup seperti sinar matahari, udara, air, dan tanah. Dah? Ada dua di sana. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Contoh-contohnya juga sudah jelas. Kita lanjut. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali atau dilestarikan setelah digunakan oleh manusia. Contohnya hewan, tumbuhan. Sumber daya alam yang selalu tersedia setiap saat di alam juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Itu contohnya sinar matahari, air, tanah, udara. Sumber daya ini perlu dilestarikan agar tetap ada. Ya, jangan sampai habis. Kita lanjut. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah digunakan, langsung hilang atau langsung habis. Jika digunakan terus-menerus dapat habis karena sifatnya yang terbatas. Karena proses terbentuknya sumber daya alam ini membutuhkan waktu yang sangat lama, ya. Contohnya gas alam, minyak bumi, batu bara, emas, timah, dan bahan tambang lainnya. Itu adalah contoh-contoh SDA yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dibedakan menjadi 3, yaitu sumber daya alam mineral logam, sumber daya alam mineral bukan logam, dan sumber daya energi. Sudah jelas? Kita lanjut. Sumber daya alam mineral logam antara lain emas, perak, platina, besi, timah, nikel, tembaga, aluminium, dan mangan. Ya, sumber daya alam ini diambil dengan cara menambang, oleh karena itu disebut barang tambang. Yang B, sumber daya alam mineral bukan logam atau batu-batuan, misalnya pasir kuarsa, batu kapur, marmer, kaolin, intan, mika, asbes, batu granit, bentonit atau abu bumi, belerang, teras, dan fosfat. Batuan-batuan ini dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan, perabot rumah tangga, ya nak ya. Sana ada kesalahan dikit, perabot rumah tangga, kain, korek api, batu baterai, dan pupuk. Lanjut yang C, sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai penghasil tenaga atau bahan bakar. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, panas bumi, dan tenaga surya. Kita lanjut. Nah, pembahasan hari ini agak sedikit panjang ya nak ya. Semoga anak-anak tidak bosan untuk mendengarkannya. Kita lanjut. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Kulit jagung dan sisa bonggol jagung dapat dibuat menjadi hiasan pensil, tempat pensil, dan vas bunga. Ya, sudah. Nah, selanjutnya
SBDP, tinggi dan rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Birama lagu merupakan suatu tanda yang menunjukkan jumlah ketukan. Jenis birama yaitu 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Birama 2/4 artinya setiap birama terdiri dari 2 ketukan. Tempo adalah cepat lambatnya ketukan pada lagu. Tempo terdiri dari tempo cepat, sedang, dan lambat. Seperti itu ya nak ya. Nih kelas 1 sudah diajarkan. 1, 2, 3 itu udah ya. Nih hanya mengingatkan kembali. Kita lanjut. Urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Terdapat 7 tanda yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Dah, lanjut. Do re mi fa sol la si. Itu rendah, sedang, tinggi seperti itu. Do re mi fa sol la si. Do re mi fa sol la si do. Seperti itu ya. Ada yang suara rendah, sedang, tinggi. Kalau titiknya di bawah itu rendah. Kalau tidak ada titiknya di antara not itu, angka itu berarti sedang. Jika ada titik di atas angka, itu artinya nada dinyanyikan dengan nada tinggi. Kita lanjut. Mengenal tinggi rendah suatu nada. Nah, di sini kita baca dari bawah. Do re mi fa sol la si do. Do yang paling atas tuh dinyanyikan lebih tinggi karena di sana ada titiknya. Do re mi fa sol la si do. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi, seperti tangga nada itu ya. Kita lanjut. Muatan PPKN. Hak dan kewajiban di masyarakat. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air, untuk berbagai keperluan. Nah, air itu pasti dan selalu kita butuhkan. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Harus kita dapatkan itu ya. Hak itu sesuatu yang harus kita terima. Ya. Kita lanjutkan. Contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air adalah hak mendapatkan air bersih, itu hak manusia. Hak mendapatkan aliran air yang lancar. Hak mendapatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Hak memanfaatkan, maaf Bu Guru. Hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Ya, hak untuk memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Itu hak manusia. Lanjut, contoh kewajiban. Nah, tadi haknya, sekarang ada kewajibannya. Ada hak, pasti ada kewajiban. Itu selalu berdampingan. Menggunakan air sesuai kebutuhan, menutup keran air jika sudah tidak digunakan, tidak mencemari air dengan limbah. Itu adalah kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Nah, di samping itu, anak-anak harus berkewajiban untuk membayar kalau menggunakan PDAM, ya. Kita lanjut ke IPA. Energi angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Angin bergerak dari tempat yang bertekanan udara tinggi
ke tempat yang bertekanan udara rendah. Untuk yang bergerak, berulang, udara yang bergerak menimbulkan energi yang disebut energi angin. Angin memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia di bumi ini. Manfaat energi angin. Nah, ada manfaatnya. Dalam siklus air, angin berperan menggerakkan awan sehingga turun hujan. Angin membuat suhu panas di suatu tempat menjadi lebih sejuk. Itu manfaatnya angin. Angin membantu proses penyebaran biji atau serbuk dari tumbuhan. Nah, dia yang menyebarkan. Angin berhembus, kemudian biji atau serbuk sari tumbuhan menyebar. Ya. Angin laut dimanfaatkan nelayan untuk kembali dari menangkap ikan. Angin ini terjadi siang hari. Angin laut dimanfaatkan nelayan untuk berangkat menangkap ikan. Angin ini terjadi pada malam hari. Berarti nelayan itu mencari ikan pada malam hari. Ya. Lanjut. Angin memiliki energi untuk menggerakkan benda-benda, misalnya perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Kincir angin digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Angin sebagai tenaga listrik, pengganti bahan bakar diesel atau batu bara. Telah dilakukan oleh Australia. Ini Australia sudah menggunakan seperti ini, ya, sudah dilakukan dia. Kita lanjut. Muatan bahasa Indonesia. Teks petunjuk, pembelajaran 3. Teks petunjuk adalah arahan dalam melakukan sesuatu dengan urutan yang sistematis. Ciri-ciri kalimat petunjuk yaitu kalimat disusun secara urut dan sistematis, kalimat bernada perintah atau pengarahan, kalimat jelas, lugas, dan tidak membingungkan. Ya, itu ciri-ciri kalimat petunjuk. Contoh petunjuk penggunaan senter. Nah, di sini yang pertama, buka tutup bagian belakang atau tempat baterai. Yang kedua, masukkan baterai dengan kepala ke arah depan. Yang ketiga, tutup kembali tempat baterai dengan rapat. Yang keempat, tekan tombol on untuk menyalakan senter. Yang terakhir, tekan tombol off jika senter selesai digunakan. Nah, itu adalah contoh kalimat petunjuk penggunaan senter. Nah, nanti di tugas mungkin ada, buatlah teks petunjuk, salah satu teks petunjuk. Nanti anak-anak buat yang lain daripada ini, ya. Kita lanjut. Cara mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk yaitu dengan cara membaca intensif atau membaca memindai. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan suatu informasi. Membaca memindai atau disebut juga membaca scanning yaitu teknik membaca untuk memperoleh informasi tanpa membaca yang lain-lain dengan cara dan dengan cepat dan tepat, ya. Itu perbedaan membaca intensif dan memindai. Kita lanjut. Nah, di sini latihan soal tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 sampai 3 akan dikirim pada Google Classroom. Mungkin ada beberapa yang Bu Guru kirim lewat WA. Silahkan buka Google Classroom anak-anak, lihat pada tugas kelas dan jangan lupa melakukan absensi terlebih dahulu. Setelah selesai mengerjakan tugas, silakan kirim dokumentasi saat pengerjaan tugas dan dokumentasi hasil tugas dikirim pada Google Classroom. Ada mungkin beberapa yang mengirim di WA. Udah? Untuk pertemuan kali ini Bu Guru tutup sampai di sini. Anak-anak selamat mengerjakan tugas dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa.